lagi nih sama aku Lira. Sekarang kita nih lagi ada di kantor Bea Cukai di Soekarno-Hatta. Pasti masih banyak nih teman-teman RPX mungkin yang belum tahu apa sih sebenarnya kegiatan RPX di kantor Bea Cukai, dan ada kaitannya juga loh sama layanan kepabeanan dari RPX. Langsung aja kita masuk, kita tanya-tanya. Halo, Mbak Kiki. Iya, Mira. Nah, RPX sekarang Iya. aku udah sama Mbak Kiki nih dari Halo. Kai Suta ya Mbak ya. Iya, betul dia Bea Cukai Soekarno-Hatta. Mbak, boleh dong dijelasin sedikit sebenarnya kegiatan di Bea Cukai Suta ini apa aja sih? Kita lihat ada 2 ruangan ya. Iya. Nah, jadi kan sebenarnya Bea Cukai Soekarno-Hatta ini tuh kita fokus ke masalah pelayanan barang kiriman, barang penumpang, dan juga rush handling. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih yang kesini, ini tuh adalah loket penerimaan dokumen kayak gitu. Jadi orang yang mau masukin dokumennya, ngurus pengurusan barangnya, dokumennya akan dimasukin lewat loket yang sebelah sini. Oh, jadi masuknya ke lewat sini dulu ya Mbak, Iya. yang pertama. Terus kalau yang sebelah ini, sebelah kiri ini apa Mbak? Ini namanya loket layanan informasi. Mungkin mau lihat ke sana langsung? Boleh. Oh ya, yuk. Kita lihat. Nah, layanan Informasi. Jadi biasanya di loket ini orang bisa maksudnya kayak mengakses informasi soal Bea Cukai Soekarno-Hatta, misalnya kayak barang saya posisinya di mana, terus statusnya seperti apa sekarang, terus terkait kelengkapan dokumen yang harus disiapkan, biasanya mereka akan konsultasi ke sini juga. konsultasi ke sini ya. Iya. Berarti kalau untuk ini klinik ya Mbak namanya. Iya, klinik. Klinik. Jadi teman RPX, untuk teman RPX yang mungkin punya kendala dari Iya, terkait- masalah kepabeanannya, bisa ke klinik ini ya Mbak. Iya, bisa Berarti klinik dari ini. pintu masuk itu ke sisi sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Nanti langsung ada teman-teman dari layanan informasi yang bakal ngelayanin teman-teman. Oke. Kayak gitu. Kita boleh masuk lagi ya Mbak? Boleh? Ya. Ayo, sini. Nah, Selanjutnya ada apa nih, Mbak? kalau ini namanya ruang konsultasi. Jadi atau orang disebutnya juga ruang kaca kan. Nah, jadi biasanya dari teman-teman yang udah loket informasi butuh konsultasi lebih langsung dengan pejabat yang istilahnya in charge di situ. Nah, mereka akan bisa ngobrolnya di sini. Jadi dari PFPD, PDTT atau mungkin dari orang perbendaharaan juga bisa ngobrol langsung di sini. Oke, berarti gitu. nih itu berarti kalau yang ruang kaca ini sifatnya mungkin lebih mendalam gitu Lebih ya? mendalam konsultasinya. Lebih mendalam konsultasinya ya. Kayak Nah, gitu. berarti teman RPX nggak usah khawatir nih kalau memang ngerasa ada hal-hal yang memang sifatnya mendalam, mungkin lebih ke corporate atau Iya. urusan ke perusahaan dan lain-lain yang keterkaitannya dengan kepabeanan, bisa langsung ke ruangan kaca ini. Iya. Gitu. Kita boleh masuk ya Mbak? Boleh? Ayo mau lihat? Dalam. Tada. Ini dia ruang kaca-kacanya. Kata Relax, kita udah ada di ruang kaca yang bener. dimana tadi kata Mbak Kiki ini Iya, untuk konsultasi lebih jauh ya, lebih Lebih dalam. jauh dalam lagi gitu. Kita ngobrol di sini aja boleh? Boleh? Ayo. Mau udah sini sini? Di mana aja? Oh ya udah. Sini aja Sini kan kali ya. ya. Oke. Oke. Wah, emang rame banget ya Mbak kalau jam-jam segini ya? Rame banget, soalnya kan memang bisa dibilang Suta ini kan juga sibuk kayak kantornya. Jadi saya ngurusin masalah barang penumpang, barang kiriman, dan biasanya kan memang mungkin apalagi sekarang lagi ramenya soal just tip kan. Oh iya bener. Wah, sista-sista kita akan bahas tentang just tip ya. Oke Mbak, sebelum kita bahas tentang just tip nih, kan kalau nggak salah tuh Bea Cukai itu kantornya ada banyak ya, ada yang pusat, Iya, terus betul. ada beberapa lagi. Apa sih Mbak bedanya sama yang di sini? Jadi mungkin kalau pusat memang mengurusi semua hal yang berurusan dengan pabean dan cukai kayak gitu kan satu-satu. Tapi kalau di Suta sendiri sebenarnya kita memang lebih fokus ke masalah kepabeanan. Jadi selain tadi kayak aku mention di awal masalah barang penumpang, terus barang kiriman di kargo, terus juga ada rush handling yang memang ngurusin untuk barang-barang yang saya peka waktu kayak gitu. Kalau barang penumpang itu berarti masuknya ke si just tip ini. Bisa dibilang gitu, karena kan kebanyakan kan pelaku usaha sih kayak misalnya kayak Lira nih pergi ke One Gift sih kayak titip dong Lir mau gini, nah bisa kayak gitu kan. Iya. Nah itu sih biasanya pasti dari situ. Oke, nah menarik nih Mbak. Kayaknya kita perlu juga nih mengupas tentang si just tip ini karena memang banyak banget anak-anak milenial sekarang yang membuka just tip ya, sita-sita di luar sana. Halo. Kita akan bahas tentang just tip nih. Jadi si just tip ini sendiri Mbak, kalau misalnya
misalnya nih kita melakukan bawa barang nih kayak kita itu just tip. Nah itu prosesnya gimana tuh Mbak? Maksudnya di bea cukai. Kalau misalnya mereka declare itu akan bagaimana? Kalau mereka nggak declare itu akan bagaimana? Sebenarnya gini sih, bea cukai itu bukan sebuah momok atau musuh buat teman-teman ya yang mau keluar negeri kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman memang sudah mengikuti gimana prosedurnya, gimana peraturannya, pasti semua akan mudah kok. Karena kan sebenarnya dari kita cuma butuh kayak keterbukaan dari teman-teman, barang apa yang dibawa, terus intinya memberitahukan, mendeklar dan membayar pajaknya. Karena kan tujuan dari kita kan memang untuk penerimaan negara ya nanti untuk pembangunan juga istilahnya ke sana. Nah Mbak, kalau misalnya gimana mereka bisa tahu kapan mereka harus declare dan apa yang nggak perlu di-declare gitu? Maksudnya batasannya gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika teman-teman keluar negeri itu pasti tahu kok, karena ketika masuk balik di depan pintu kita tuh udah ada kok pelang yang memberitahukan apa sih yang harus di-declare apa yang enggak. Dan sebenarnya di CD kita pun udah menjelaskan cukup detail kayak gitu. Itu bisa diakses di mana tuh Mbak? Kalau informasi terkait tentang si just tip ini yang harus di-declare itu berapa dan lain-lain? Oh, kita banyak sosial media nih. Misalnya teman-teman bisa langsung lihat di Facebook, Twitter, ataupun di Instagram. Dan teman-teman juga seandainya masih bingung, kalau nggak sempat kesini, kita ada namanya kontak center Bravo Bea Cukai. Nah, teman-teman bisa langsung kontak ke situ. Gitu. Kontak ke situ ya. Jadi teman-teman nggak ada alasan lagi ya untuk tidak mendeklar. Iya, benar. Karena nggak sebenarnya kalau misalnya nih kita nggak declare dan akhirnya ketahuan ya sama pihak Bea Cukai, itu apa sih Mbak, maksudnya kerugian yang akan didapatkan kalau misalnya kita nggak declare? Yang pasti malu ya, karena kan mau nggak mau kalian pasti akan jadi berurusan dengan petugas. Dan saya tuh pasti ya merugikan negara juga, dan mungkin nanti pengurusan barangnya akan jadi ribet, yang pasti mau nggak mau barang itu akan tertahan jadinya. Kayak gitu sih ya jadinya. Iya. Nah, teman-teman RPX, makanya nih kalau misalnya nggak mau barangnya ketahan atau malah jadi denda lebih besar ya Mbak daripada just tip-nya, mendingan di-declare aja ya. Atau mungkin bisa lewat kargo, jadi dikirimin paketin ya. Iya, benar banget. Bisa juga lewat kargo, salah satunya bisa lewat RPX juga dengan kepabeanan. Nah, teman RPX, kalau tadi Mbak Kiki kan udah jelasin nih beberapa platform ya untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, kebetulan nih Mbak, kita juga sempat sharing juga nih tentang just tip di Instagram RPX. Mungkin teman-teman RPX bisa juga cek di RPX_ID. Di sana kita juga mengulas tuh Mbak, gimana sih si just tip ini sampai dengan konsekuensinya itu seperti apa. Gitu. Mbak Kiki boleh nggak sih kasih pesan misalnya untuk teman-teman nih millennials di luar sana, teman-teman RPX yang memang masih bandel, ada ini nggak Mbak? Kira-kira ada pesan nggak untuk mereka? Pesan ya, mungkin ini aja sih, kayak teman-teman tuh nggak perlu takut sama bea cukai. Intinya dari kalian tuh cukup deklarasikan aja sih apa yang kalian bawa dan patuhi peraturannya, sama jangan lupa bayar pajaknya. Kayak gitu aja sih mungkin. Aduh Mbak Kiki, bermanfaat banget nih, kita dapat banyak ilmu tentang just tip itu sendiri, dan tentu dengan bea cukai. Ingat ya, jangan takut sama bea cukai, takut itu sama Tuhan ya Mbak. Tuhan aja, iya benar. Oke deh Mbak Kiki, makasih Oke, sama-sama. Oke, teman RPX, kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Kiki. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan berkunjung ke warehouse RPX. Wow, seperti apa ya? Nah, nanti di sana juga ada petugas bea cukai yang in charge di warehouse kita. Oke. Dadah. Dadah.